Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading, bisa resonate, bisa juga enggak ya. Bisa juga energinya vice versa. Jadi karena ini energi kolektif, jadi bisa cocok sama kamu, bisa juga mungkin enggak ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like kalau kalian suka video ini. Terima kasih buat supportnya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, lahir batin, dan dianugerahkan kebahagiaan selalu sepanjang hari. Terima kasih banyak. Swahe, amin amin. Semoga semua berjalan baik-baik saja dalam kehidupan siapapun yang sudah hampir ya di channel aku. Terima kasih banyak. Tema readingannya, jika kamu meninggalkan seseorang yang saat ini bersama dengan kamu, apa yang akan terjadi pada seseorang tersebut? Kita lihat. Ada Nine of Swords. Tentu ya, dia kepikiran dan gak terima dong, gitu ya. Gak terima dengan nasibnya, gitu ya. Dia juga banyak nanti menyalahi dirinya, banyak menggerutu ya tentang kekurangan dirinya. Apa yang saat itu dia lakukan atau selama menjalin hubungan sama kamu gitu ya. Dia nggak merasa percaya banget gitu ya kalau kamu bisa mengambil tindakan seperti itu ya, meninggalkan dia. Mungkin selama ini dia berpikir bahwa kamu itu akan bisa setia sama dia gitu ya. Dan pada kenyataannya ya, ditinggalkan oleh kamu bukanlah hal yang mudah buat dia, bukan hal yang membahagiakan juga. Di sini dia mengalami depresi ya, depresi yang berlebihan. Bisa terjadi anxiety gitu ya, karena itu akan meninggalkan trauma yang cukup mendalam di hatinya dia ya. Dia akan sulit sekali untuk tidur di malam hari ataupun siang hari ya. Terus juga nanti kesehatan dia akan berkurang, menurun lah gitu ya, lama-kelamaan mungkin badannya habis gitu. Ya, ini awal-awal aja sih ya. Mungkin di 9 jam, 9 hari, 9 bulan kalian berpisah, yang akan terjadi adalah dia sangat-sangat menderita banget ya secara batin, dan juga pikirannya dia sangat tersiksa. Kita lihat lagi apa yang akan terjadi pada diri dia setelah kamu meninggalkan dia. The Emperor, dia akan tumbuh menjadi seorang yang sangat pendiam ya, akan lebih kuat, akan lebih kasar gitu, dan dia akan tidak percaya pada siapapun yang datang sebagai pengganti kamu gitu. Dia akan jadi kayak orang yang gak peduli dengan perhatian siapapun. Dia juga gak akan membuka perasaannya mungkin dalam waktu dekat, ataupun mungkin sudah berjalan selama 4 tahun gitu ya. Dia akan terus kayak membuat dirinya ini semakin bertambah sukses atau semakin bertambah baik ya. Kayak masih belum hilang lah gitu traumanya ditinggal sama kamu. Dan itu yang akan membuat dia akan susah untuk membuka hati lagi sama orang lain ya. Banyak cuek nanti dia sama lawan jenis, dan dia akan lebih kayak sama saudara, teman gitu ya, lingkungan kerja, lebih ditakuti karena kekuatannya muncul, terbangun ya. Macan yang tertidur itu akhirnya terbangun, dan itu akan membuat dirinya akan menjadi kuat. Kita lihat lagi apa yang akan terjadi pada diri dia setelah kamu tinggalkan. Wow, dia selalu Ten of Cups ya. Ini di Emperor ya teman-teman. Dia akan semakin cuek dan banyak menghindari lawan jenis, tidak percaya ya dengan nanti banyak yang datang. Mungkin ada yang mencoba untuk mendekat, meyakinkan bahwa hubungannya nanti akan jauh lebih baik dari
bersama dengan kamu, tapi dia sepertinya tidak akan beranjak pergi gitu ya, dari, menghilangkan statusnya menjadi punya yang baru gitu ya. Intinya dia kayak, senang dengan kesendirian ya. Dia mulai terbiasa dan banyak tidak percaya dengan orang-orang yang datang kepada dia, termasuk sama saudara gitu ya. Kayak lebih jaga ini, jaga batinnya gitu, karena terluka banget di saat dia menderita, terluka, kesusahan, itu kan banyak orang yang, tidak bisa menolong dia. Jadi pada saat dia sudah mulai terbangkitkan kekuatannya itu nanti dia kayak akan, menjadi sosok yang berubah ya, sosok yang keras kepala, tapi orangnya tetap baik sih. Aku lihat memang akan menjadi sosok yang, kayak lebih denial dengan hal-hal kebaikan gitu. Baik untuk dirinya sendiri, tapi kepada orang lain itu mungkin kayak, ya nggak mungkin lah gitu dia punya hubungan baik sama orang lain lagi gitu ya setelah dengan kamu. Jadi kayak udah nggak punya percaya diri, bukan karena dia tidak memiliki fisik yang bagus ya, tapi kayak, "Apa sih cinta?" Gitu ya. Oke, ada Ten of Cups ya, dia akan selalu mengingat kenangan bersama dengan kamu, kebahagiaan saat bersama dengan kamu dulu ya. Banyak pencapaian yang ini ingin diraih, planning-planning yang sudah dibuat, mungkin banyak yang tertunda, tidak ada yang terrealisasi, tapi hal tersebut memberikan dirinya itu cukup ketenangan dan seneng banget mikirin tentang hal yang mungkin berkesan banget di dalam batin dia ya, sehingga dia sangat-sangat sulit banget mencari pengganti dan sering kepikiran soal kamu di masa bersama dengan dia. Gitu, dia kayak, nggak ngedapetin sosok yang mungkin punya energi yang sama seperti kamu, ya. Dia di sini kayak mendambakan ya hidupnya rukun, ya, makmur, sejahtera, dan sampai tua itu ya tidak tergantikan, cuman kamu dan dia lah gitu. Intinya dia terus terbayang-bayang di mana kalian dulu pernah sama-sama. Ya, yang terjadi pada diri dia, dia mencoba buat melupakan sih, lama-kelamaan dia akan mencoba untuk melupakan kamu gitu ya. Kalau sudah lama ini mungkin di setiap, langkahnya selalu ya gini nih, kalau dia kebangun dari tidurnya, atau memang dia kan susah banget tidur nih, masih baru-baru, dia selalu di dalam batinnya nih, "Pokoknya gue harus berusaha ngelupain kamu," gitu ya. Jadi dia pengennya ngelupain kamu, jadi ada motivasi di dalam dirinya untuk melupakan kamu, berjalan bergerak menuju kebahagiaannya, tapi nggak bisa guys, dia keinget kamu terus, ya. Karena dia sayang, menancapkan hatinya terlalu dalam buat kamu gitu ya. Walaupun dia memang terlihat di, wajahnya dipandang orang-orang cukup kuat gitu ya, tegar, kelihatannya nggak masalah gitu. Tapi di dalam batinnya dia nggak lupa kamu gitu, malah dia akan berencana mungkin suatu saat akan datang kembali berkomunikasi. Jadi dia kayak, ada rencana lah gitu ya, akan mendatangi kamu, entah hal yang baik ataukah tentang maksud yang buruk gitu. Tapi kayak ada rencana nanti kalau dia udah sembuh gitu ya, kayak apa ya, terbentuknya antara baik dan buruk itu muncul di dalam langkah dia untuk sembuh ya dari, kehilangan kamu. Dia akan merasakan sepanjang waktu sakit di dalam batinnya, perih di dalam batinnya ya. Gimana ya, ada rasa yang mengganjal di dalam dadanya ini yang tidak satu orang pun yang bisa menyembuhkan ya, kecuali kedatangan kamu kembali. Bahkan semua orang yang ada di dekatnya itu menghindar semua. Karena susah dong, orang ini dinasehati apa aja, dikasih wejangan apa aja, nggak ada yang mempan sama dia. Ya, karena dia cuma pingin kamu kembali. Sekalipun kamu mungkin sudah bersama dengan orang lain, dia pingin kamu kembali. Gitu ya, untuk dia atau ada di antara kalian. Dia memilih untuk seperti itu ya, agar kamu tidak meninggalkan dia
gitu. Kalau nggak ada kamu ya energi dia nggak bisa bangkit gitu. Ini mungkin di awal-awal yang terasa dalam banget ya lukanya. Ya mungkin sudah sering nanti teman-teman dengar cerita pergi ke dokter, dirawat di rumah sakit, pergi mungkin ke tukang tarot atau mungkin juga ke paranormal ya minta air, atau mungkin juga ke psikolog ya, dia mungkin curhat banyak, minta sharing gitu, minta petunjuk ya untuk jalan kehidupannya di masa depan. Atau apalah yang bisa membuat hati atau sakit di perih di dadanya ini hilang. Ada ganjalan yang bisa mengambil aja ya, dia mungkin akan bisa bahagia gitu. Tapi semua orang udah dia temuin, tapi nggak ada yang bisa nyembuhin dia. Ya, nanti kelak seperti itu yang terjadi pada diri dia teman-teman semuanya. Tuh kan, dia kan sakit, lebih menderita lagi. Bahkan mungkin orang tuanya turut membantu nih agar dia sembuh ya, agar dia ceria lagi. Banyak jadi sakit hati dia, kesedihan dia, kesusahan dia jadi kesusahan orang tuanya, jadi kesedihan orang tuanya. Ya, orang tuanya merasa sakit juga batinnya melihat dia diperlakukan seperti itu, melihat anaknya seperti ini. Entah dia keluar masuk rumah sakit atau silih berganti orang datang untuk membantu menyembuhkan batinnya, ya, mengembalikan energi semangatnya dia. Gitu. Dan dia itu nanti akan tumbuh menjadi seorang yang romantis, ya, cuek, gitu. Nanti ya akan tumbuh lah kalau umurnya panjang, dia akan berkarisma. Dia akan banyak belajar dari ditinggalkan oleh kamu seperti apa, dan itu akan mengambil ya mengambil pengalaman dari perjalanan hubungan kamu dengan dia. Oke, kita lihat lagi guys, seperti apa jika dia ditinggalkan oleh kamu. Langsung 5. Itu lama sih, memakan waktu yang lama ya. Bisa menjadi apa ya, kayak menutupi kesedihannya nih. Kalau ketemu orang-orang dia sering tertawa, sering ngelucu, padahal batinnya sedih ya. Hal tersebut dia lakukan ya untuk menyembuhkan kenangan-kenangan yang indah yang selalu teringat di dalam hati dan kepalanya ya. Pikiran dia selalu kebayang. Mungkin kalau dia pergi ke suatu tempat, ke pantai, mungkin juga makan di restoran apa, atau di tempat mana, di warung angkringan mana, atau mungkin mejeng kalian pernah kemana, itu akan teringat semua di dalam batinnya. Dan mau nggak mau nanti dia akan berubah, menerima ya, menerima keadaan sakit itu. Dan yang aku lihat mungkin dia akan bukan mencari pengganti, tapi kayak lebih ke pindah wilayah sih, pindah kota gitu, atau mungkin kalau satu pekerjaan dia pindah job ya, pindah departemen, atau kalau memang dia mudah mencari pekerjaan, dia bisa saja keluar dari pekerjaan tersebut untuk menghilangkan kenangan-kenangan dan juga rasa ya sakit yang dia ingat jika dekat dengan kamu. Ya dia akan berusaha buat nyembuhin lah gitu ya. Apa yang terjadi? Dia akan mencoba terus berkomunikasi dengan kamu ya, menawarkan hubungan itu lagi. Mungkin ini adalah hal yang sangat bodoh, tapi mau bagaimana, kesembuhannya nggak bisa full 100%, bahkan nggak nyampe 30% gitu loh. Ya, dia akan mencoba untuk meyakinkan kamu kembali untuk menjalani hubungan dengan dia, dan dia akan memastikan ke depan nanti hubungannya akan baik-baik aja, dia akan lebih memenuhi kebutuhan kamu, dia akan lebih memperhatikan kamu gitu ya. Intinya dia mencobalah, walaupun nanti mungkin kamu sekarang sudah berjarak atau memberikan batasan ya dalam komunikasi ataupun pertemuan ya, nggak mau ketemu dia atau nggak mau ngeliat dia, tapi dia akan terus berusaha untuk mengganggu kamu lewat komunikasi untuk meyakinkan bahwa dia ini akan bisa lebih baik dari sebelumnya ya, dan dia akan mengurangi gangguan
komunikasi ke kamu, yang penting dia udah nyampein unek-uneknya gitu. Jadi bisa saja sebulan sekali atau bisa saja 1 minggu sekali, yang dia lakukan adalah untuk menarik, energi kamu untuk kembali mencintai dia, ya, kembali ke dialah gitu. King of Cups ya. Apa yang akan terjadi? Nggak bisa, dia nggak bisa lupain kamu, ya. Kemana aja pokoknya dia nanti bakal, ngedatengin atau memakai suatu produk ataupun barang ya yang kamu sukai gitu. Dan dia mungkin kayak sering banyak menghayal ya, pergi berlibur di sini ya untuk sebenarnya memulihkan keadaan dia, tetapi justru pada saat dia liburan dan dia sering pergi sendiri itu malah kebayang-bayang aja gitu. Seakan-akan kamu itu sedang dekat, sedang bersama dengan dia. Jadi kayak orang gelo ya, nggak bisa pulih gitu otaknya, nggak bisa terlupakan. Walau bagaimanapun kamu adalah sosok yang telah memberikan banyak kepuasan ya di dalam kehidupannya dia atau perasaan atau pikirannya. Selama ini cuman kamu doang sih yang bisa memenuhi apa sih yang jadi keinginannya dia gitu ya. Dia selalu cari tahu tentang kamu ya, sampai dia tuh terharu, apa ya, berbinar-binar matanya, seneng banget ngeliatin gambar kamu atau kata-kata manis kamu yang dulu kamu pernah buat untuk dia ya. Jadi selama ngejalani hubungan sama kamu tuh, ya sepanjang perjalanannya itu ternyata kamu banyak sekali, menaruh kesan yang baik gitu ya, sehingga dia sangat sulit sekali melupakan hal tersebut dan merasa bahagia, senang ya dijadikan orang yang istimewa sama kamu. Selalu apa ya, diperlakukan baik, dihargai, disayang, menerima kekurangannya. Itu yang membuat diri dia terus terkenang akan kamu dan yang membuat diri dia susah untuk cari pengganti ya, karena kamu mungkin juga di sini sudah banyak nih ya, yang kamu beri dia simpan gitu. Kalaupun itu dalam bentuk materi, materi itu kayak teringat terus. Jadi kayak semacam hutang yang tidak terlupakan sepanjang hidupnya dia. Ya, kayak terus kepingin dia ngebahagiain atau ngebalikin apa yang pernah kamu beri ke dia. Dan dia di sini seneng loh nyari-nyari tahu tentang kamu yang terbaru. Kalau emang nggak bisa, dia akan terus berusaha. Ya, buat apa? Akhirnya jadi obat buat dia, ya untuk menenangkan perasaan dia, apalagi melihat kamu masih sendiri mungkin di sini dia akan sangat-sangat bahagia banget. Dia senang dan mungkin kalau kamu mengirimkan sebuah foto atau gambar di antara, eee, kamu sama dia itu ya, gimana ya, kayak masih menyimpan kenangan lah. Misalkan kalian sering foto bareng tuh sering dibuka gitu ya, atau mungkin kenangan waktu sedang berlibur kemana itu dia buka. Jadi suka netesin air mata ya, suka ada perasaan galau ya. Akhirnya tuh jadi bukannya sehat, liburan ya, malah bikin dia tuh ya kepingin cari tahu kamu, kepingin melakukan komunikasi. Ya itu sedikit demi sedikit sih, cara ini adalah cara yang dia pakai untuk menyembuhkan dirinya dari rasa sayang yang besar kepada kamu. Nah, nanti baru tuh dia akan berhenti ya, akan berhenti mencari tahu tentang kamu, akan mulai tidak peduli dengan sesuatu hal yang menjadi kesukaan kamu. Gitu. Tapi sepertinya nanti dia kayak berpura-pura aja sih gitu ya, semakin dia mencoba melupakan kamu justru malah kayak semakin besar gitu kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa membuat, dia kembali ke kamu. Jadi dia tuh sedang membuat cara gitu ya ke semesta supaya nggak inget-ingetin kamu. Padahal kamu di sini selalu diharapin dalam hayalannya dia ya, dalam doa ataupun sebelum dia tidur ataupun mungkin dia berharap bermimpi dengan kamu. Diharapin banget kemunculan kamu gitu ya. Nah, ya, dia mencoba untuk pura-pura nggak inget kamu supaya kamu ini bisa tiba-tiba dateng, ada jalan, nggak apa namanya, nggak disangka-sangka ketemu di mana atau, entah mungkin kamu salah kirim chat atau apa ya, pokoknya intinya dia, melakukan hal ini
untuk menarik energi kamu tuh kembali. Mungkin dia mempelajari tentang loa ya, supaya oke, kamu bisa berdoa, menulis sebuah pesan, tapi jangan dipikirin, kamu lupain. Jadi dia ikutin, tapi ternyata di dalam batinnya sulit banget ngelupain kamu. Bahkan dia setiap hari sering menginginkan kamu masuk dalam mimpinya dan didoain terus ya supaya bisa masuk dalam mimpi, ataupun juga ya ada kesempatan ya Tuhan memberi jalan kalian bertemu tanpa sengaja atau bagaimana. Intinya kepura-puraannya ini justru malah membuat dia sangat lebih sulit buat ngelupain kamu. Walaupun itu agak sedikit aja ya, efektifnya mungkin ya nyampe 50% lah ya, atau 40%, tapi selebihnya dia sangat berharap banget hubungan ini kembali ya, hubungan antara kamu dan dia berjalan seperti dahulu ya. Dan di sini walaupun ada jarak dengan kamu, yang penting dia kepingin banget kamu nggak lupain dia, terus ya masih bisa komunikasi dan menjawab pesan dari dia itu udah bahagia banget. Kalau memang kamu masih belum mau ya ngejalanin hubungan sama dia, di Knight of Pentacle di sini, aku ngerasanya gini. Nanti ya, pada perjalanannya setelah kamu ninggalin dia, oke, kamu minta putus atau bercerai, tapi kamu sama dia masih sering berkabar. Hal itu aja udah bikin dia sedikit demi sedikit pulih rasa sakit hatinya. Ya, walaupun antara kamu sama dia ada jarak gitu ya, ada ya mungkin kamu nggak maulah ketemu sama dia, tapi untuk komunikasi kamu masih menjawab dengan baik, dan itu akan memulihkan kondisi dia, dan itu yang akan membangkitkan energi dia buat awas loh nanti kamu jatuh cinta lah. Ya pokoknya dia akan bikin cara supaya kamu pun juga memiliki perasaan sama seperti dia ya. Kayak terus aja dia berharap kamu bisa kembali ke dia, dan dia akan melakukan perubahan ya, agar dia ini bisa apa ya, kayak patut untuk diperjuangkan lagi oleh kamu. Ya namanya sebuah hayalan ya, karena dari keinginan dia dan rasa sakit yang belum tersembuhkan ya, itu membuat diri dia tuh berpikir untuk baik-baik gitu, supaya apa, ada jalan gitu. Kalaupun dia berpikir jahat, ngedoain kamu yang enggak, itu memang efektif buat dia, tapi tidak membuat dia itu jadi sehat ya, justru malah membuat dia juga susah buat tidak kepoin kamu. Dan ini selalu dia harapkan ya, terjadi sesuatu yang buruk terhadap kamu. Makanya dia berjuang banget ya supaya dia tidak memiliki perasaan buruk ke kamu. Ya mencoba untuk menjaga hatinya lah, perasaannya, supaya dia tidak berkata-kata yang tidak-tidak kepada kamu. Walaupun sebenarnya kepergian kamu meninggalkan luka yang sangat membuat dia sakit dan tak terlupakan. Ya seperti itu yang tergambar jika kamu pergi meninggalkan dia. Akan ada bikin perhitungan dia. Intinya dia pingin kamu kembali lagi gitu ya. Apa akan kembali lagi? Kalau aku lihat sih kalian masih akan komunikasi gitu loh ya. Kembali lagi apa enggaknya, aku rasa tergantung kamu sekarang. Kalau kamu masih jomblo ya bisa kembali, tapi kalau kamu punya pasangan ya ini kamu juga berat. Tapi kalau ini adalah mantanmu, kamu pasti akan kembali lagi dan ngejalani hubungan sama dia. Nah, nanti di sini nih egonya mulai muncul. ngerasa ngerasa disayang sama kamu gitu. Ya udah, emang apa ya, karakter itu nggak bisa dirubah ya, udah bawaan lahir. Jadi dia masih sifat-sifat kekanak-kanakannya itu masih ada, dan bukannya bisa apa ya, kayak di sini ya, kan harusnya dia bisa memberikan hal yang sama seperti apa yang pernah kamu berikan kepada dia. Yang ada apa, ya cuman ngarepin aja gitu pemberian kamu. Orang ini seperti itu gitu loh. Tapi kalau nanti udah bersatu, ya gitu lagi gitu ya. Yang aku lihat seperti itu ya teman-teman, kalau kamu ninggalin dia.
Tapi kayaknya nggak 100% beneran kamu mah ninggalin dia nih, karena dari kartunya sendiri nggak ada the tower juga sih, dan nggak ada the world ya. Jadi kayak kalian tuh masih bisa sering komunikasi tahu, malah mungkin sampai detik ini tuh kayak masih sering ngobrol. Kalau emang baru berpisah nih ya, aku pastiin nggak nyampe 2 bulan deh dia masih akan hubungi kamu, kecuali dia udah punya pasangan ya. Udah punya pasangan, terus emang bener-bener mungkin di dalam keluarganya lagi ada yang sakit kah, atau ada yang kehilangan gitu ya. Entah ada yang meninggal atau apa, ini mungkin akan menjadi pukulan dia untuk proses untuk menjadi orang yang ya udah kembali ke jalan yang seharusnya dia fokus dengan keluarganya, kayak gitu guys. Tapi kalau kedepannya akan tetap komunikasi. Ini ya, jadi ini general reading ya teman-teman. Oke, bisa resonate sama kamu, bisa enggak, tapi di kartuku kamu sama dia tuh masih bisa komunikasi. Tapi kalau ketemu ini susah, jarang banget bisa kejadian buat ketemu. Nah, makanya aku di sini mastiin nih, kalau kamu nggak punya pasangan, nih kamu udah pasti ketemu. Tapi kalau kamu punya pasangan, akan ada sesuatu yang memberatkan ya. Ah, oke. Aduh, 2025 energinya masih kesedot aja ya. Walau bagaimanapun ya, sebagai manusia teman-teman mungkin menginginkan hubungan yang sehat ya, rumah tangga yang bagus, mungkin pacaran yang harmonis atau pasangan yang baik sesuai dengan impian. Itu bisa aja sih ya, setelah melewati banyak lika-liku ya, banyak masalah dalam kehidupan, nanti akan nemu kok. Kebahagiaan itu akan kamu temukan, apa yang kamu inginkan tuh akan kamu dapatkan. Cuman di sini diminta untuk fokus. Jadi kamu bisa ngedapetin apa yang kamu inginkan. Hidupnya bisa stabil nanti, keuangan dan yang lainnya akan berpengaruh. Oleh sebab itu, kalau kamu memang udah fokus ninggalin dia, pasti bisa ya, kerja keras. Ya walaupun kamu di sini mungkin ngerasa jengkel, ruwet, nggak dicariin dia atau gimana ya, tapi nanti seiring waktu berjalan semua yang kamu impikan ini akan tercapai, ketenangan batin, kebahagiaan jiwa ya, dan juga orang yang kamu tinggalkan ini nanti akan menerima pembalasan, akan menerima hukumannya. Ini energi Libra ya teman-teman. Kalau dia jahat, dia akan mendapatkan kejahatan. Kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dan juga perubahan pada diri dia untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Ya, mungkin kalau hubungannya ini dilakuin di jalan yang salah atau memang situasinya sudah pada punya pasangan, maka hal ini akan menjadi petunjuk buat kalian masing-masing hidup bahagia di masa depan. Ya, jadi kenangan ini akan memberikan pelajaran gitu ya. Perjalanan cinta kalian itu akan memberikan kalian apa ya, semacam perubahan jiwa pada masing-masing. Dia akan lebih mencintai dirinya ya, tapi kayaknya melupakan kamu itu nggak bisa. Kayak seumur hidup bakal terus kebayang dan kekenang gitu. Kamu juga mungkin seperti itu, akan terukir namamu di dalam hati dia gitu. Bahkan mungkin setiap doa atau setiap dalam keadaan tertentu dia akan selalu merindukan kamu, teringat sama kamu ya. Dan ya itu yang akan terjadi dalam perjalanan jika memang itu sampai pada titik kamu cukup menjalani hubungan sama dia. Oke, energi terbesarnya di sini Libra ya. Oke, hati-hati ya, banyak energi perhitungan atau karma nih, ngeri banget kan. Lalu ada Gemini ya. Terus Pisces nih juga, aduh ya, Pisces juga termasuknya energi karmanya cukup gede ya. Kalau memang kamu sering dibaikin ya hati-hati juga, ataupun juga mungkin dia sering dibaikin kamu ya, dia yang kena ya. Permasalahannya akan lebih susah untuk lepas dari susah hati, susah hidup ya.
Ada Cancer, Pisces lagi. Pokoknya ini Scorpio dan Gemini ya, itu yang paling kuat energinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat teman-teman, ini general reading ya. Ya, kalau kalian penasaran sama hubungan kalian, boleh private reading. Oke, see you, bye-bye. Semoga sehat selalu.